kali ini kita akan sama-sama membahas kasus yang diberikan, di mana kasusnya berbunyi temukan suhu kondisi stabil dalam persegi panjang pada gambar 296 dengan sisi atas dan kiri terisolasi sempurna dan di sisi kanan terradiasi sedang sesuai konstanta berdasarkan USAY tambah HUAY sama dengan 0, di mana H lebih besar sama dengan H lebih besar 0. Nah teman-teman, dari kasus yang diberikan, menurut teman-teman pertanyaan utama dari kasus ini itu apa? Dilihat dari kasus yang ada ini, pertanyaan awal itu mungkin menurut saya temukan suhu kondisi stabil dalam persegi panjang. Menurut sini pertanyaan utamanya itu temukan suhu kondisi stabil dalam persegi panjang. Menurut teman-teman bagaimana? Setuju. Ya. Oke, berarti pertanyaan utama kita dari kasus ini yaitu menemukan suhu kondisi stabil dalam persegi panjang. Oke, pertanyaan utama kita sudah ada. Menurut teman-teman, untuk menjawab pertanyaan utama yang ada, langkah-langkah yang harus diselesaikan itu apa-apa saja? Menurut saya, dilihat dari soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Oke, baik. Mencari persamaan dari kasus yang ada. Mungkin dari teman-teman lain ada yang punya ide lain? Menurut saya, karena di soal menentukan suhu dan ada radiasi, kita bisa menggunakan persamaan Laplace. Persamaan Laplace. Dari yang kita ketahui ini persamaan Laplace kan ada persamaan Laplace dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3 atau dari soal ini kita menggunakan persamaan Laplace yang berapa? Persamaan 2 dimensi. Oke, berarti persamaan Laplace yang kita gunakan itu persamaan Laplace 2 dimensi. Bisa langsung ditulis persamaannya. Oke, berarti untuk menjawab pertanyaan ini kita gunakan persamaan Laplace di mana 2 kuadrat U per X kuadrat tambah 2 kuadrat U per 2Y kuadrat sama dengan 0. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan atau ide lain? Nah, ini tadi kan kita sudah menentukan, maksudnya kita sudah menggunakan ini persamaan 2 dimensi, persamaan Laplace 2 dimensi. Nah, untuk menyelesaikannya tuh langkah selanjutnya tuh kita apa yang harus kita lakukan? Oke, berarti langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus pakai persamaan ini itu seperti apa? Menurut saya kan dari kasusnya itu pada gambar 296, maka kita harus lihat dulu gambarnya itu seperti apa. Jadi bisa langsung digambar saja. Kita sudah ketahui dan gambar ini kan, jadi nanti itu kita masuk di persamaannya dia itu kan untuk menentukan di sini itu kan sama dengan X dikali dengan GB. Jadi kita mulainya dari sini, dari gambarnya. Oke, berarti langkah yang diambil itu kita dari sini kita masukkan ke persamaan ini, persamaan Laplace. Berarti dari sini kita cari turunan kedua terhadap X dan juga turunan kedua terhadap Y, lalu disubstitusi masuk ke dalam sini, lalu diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti yang pertama itu turunan terhadap X. F Berarti apa? pakai aksen saja. F aksen. Aksen. Berarti G-nya konstan. Berarti ya, G-nya konstan tetap. Kalau turunan kedua F double aksen G. Ya, Turunan terhadap G. Y. F konstan pakai dot. Turunan kedua F double dot di G. Nah, kita sudah punya turunan kedua terhadap X dan juga turunan kedua terhadap Y. Langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan turunan tersebut ke persamaan. kita substitusikan turunan ini ke persamaan Laplace. Nah, dari sini kan kita bisa ubah ya. Kan ini turunan terhadap X itu kan F-nya.
Berarti 2 kuadrat F per 2X kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat G per 2Y kuadrat. Bukannya bagi dengan Belum, kan kita harus masukkan ke sini dulu toh. Masukkan ke sini dalam yang bentuk yang ini. Jadi 2 kuadrat F per 2X kuadrat tambah 2 kuadrat F per 2X kuadrat tambah tambah 2 kuadrat G per 2Y sama dengan sama. Dari sini mungkin betul. Dari Kita sini pindah pindah ruas. ruas. Nah, sekarang kita sudah punya 2F 2 kuadrat F per 2X kuadrat sama dengan min 2 kuadrat G per 2Y kuadrat. Nah, mungkin langkah selanjutnya ada teman-teman yang punya ide untuk menyelesaikan ini. mungkin dari kedua ruas tuh bisa dibagi FG. Jadi Oh, bagi FG. Aduh, berarti yang di sini kita kalikan dengan 1 per Ya. F, yang di sini dikali dengan 1 per G. 1 per G. Setelah kita bagikan kedua ruas, bagaimana Mbak? Kuadrat itu kan konstan toh, berarti ada terdapat nilai konstannya tuh. Kita misalkan Oh K iya, toh, Mungkin sebelum K kita ini dulu. Kita bikin ruas ini milik F, ruas ini milik G, pemisahan variabel. Ya, Setelah kan itu- sebelum itu kan kita samakan dulu oh iya konstan betul. dulu. Kita harus misalkan dulu Dengan sebelum konstan. pemisahan variabel, kita harus misalkan dulu Oh iya. konstan dulu. Dia kan bentuknya konstan. Berarti di sini kita misalkan apa? Kalau K. Pemisahan dengan Misalkan dengan K. min K. berarti min K kuadrat. Ya. Oke, berarti di sini kita misalkan sama dengan min Min K K kuadrat. Ini Nah, selanjutnya baru seperti yang tadi dikatakan, kita pemisahan Variabel. variabel. Jadi 1 per F kali 2 kuadrat. 2 kuadrat F per 2X kuadrat sama dengan min K kuadrat. Min Min K. K kuadrat. Setelah itu F-nya kan tinggal kali Kali ya ini. pindah. Sorry. Kedua ruas dikali dengan F. Jadi ini 2 Dua kuadrat kuadrat F per X kuadrat sama dengan negatif Negatif K kuadrat. F. Nah itu bisa dipindahkan ke sana. Jadi Pindah ke kanan buat Pindah ke sama kanan. dengan 0. Jadi 2 kuadrat F Dua kuadrat F per 2X kuadrat tambah tambah kuadrat F dengan 0. oke. Berarti yang Sama sisi juga? ya. Berarti dari sini kita bisa langsung dapat nilai F-nya. Ya, Kan ada persamaan iya. gitu. jadi kan 2 kuadrat F per 2X kuadrat dan seterusnya itu kan nilai F-nya bisa dapat A sin K KX tambah B cos K KX. X tambah B sin B cos K. KX. Kayaknya itu yang jadi bintang 1 sana. oke. Ini hapus ya. Ya. Ini bintang 1. Sekarang untuk bagian G. Ya, bagian G-nya lagi. Bagian Jadi B bagian B 1 per G negatif 2 per G ini negatif Udah luas dikali G. ini Ya. Berarti GX-nya. ini tidak dikali dengan min 1 supaya sama sama. Oh iya, Boleh, kan boleh, ya. boleh. Aduh, jangan. Jadi ini 2 kuadrat G per 2 kuadrat sama dengan K kuadrat G. ini GX-nya. Pindah ke sana ya. Oh ya. benar jadi 2 kuadrat G per 2 kuadrat kurang K kuadrat G sama 0. Jadi ini berapa? Jadi kita misalkan dengan C dan D ya. Ya. C Sini hiperbolik Terus yang K ya KY kali tambah Tambah. D D cos hiperbolik kali kali. dibagi atas sama kedua. Sama ini. Oke.
Oke, di sini kita sudah dapat fx dan gy. Langkah selanjutnya apa yang harus kita buat? Kan tadi di awal ini kita sudah ketahui kalau U sama dengan ini F dikali G. Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2 ini Oh iya betul, kita kalikan. kita Itu kalikan substitusi ke rumus. Oh iya, F. iya betul. kali G. Berarti langkah selanjutnya itu kita harus kalikan yang fx dengan dy. Tapi sebelum itu kita harus sesuai dengan soal, kita harus misalkan dulu b-nya sama dengan 0 dan d-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena diketahui dalam gambar. dari gambar. Oh, dari gambar. Mungkin Jadi kita B bisa dan langsung D satu itu kali harus sama tulis dengan dalam nol. rumus. Iya, b dan d. Untuk mempersingkat langkah kita bisa langsung tuliskan di rumus, nanti nolnya langsung dicantumkan di rumus. Yang baru. Iya, langsung kasih masuk saat tidak usah tulis tambahan, Oh, langsung di rumus. Berarti kalau kita misalkan b dan d-nya sama dengan 0, berarti otomatis yang ruas di sini Oh, 0. iya. ya. Berarti tinggal yang Di Iya, sebelah sama. luasan ya. Berarti Sama nanti dengan fx kali y-nya itu Asin kx dikali berarti ux ya. Iya. U, X, Y sama dengan Fx kali G. Iya. Jadi itu sama dengan selesai. Ya, Iya. A, C, Ya, Ah, sin sin yang K. X, sin hiperbolik kali Y. Oke. Kita misalkan aja dengan an supaya lebih bagus. AN, Ya. AN itu sama dengan AC. AC. Jadi sama dengan AN sin X, sin hiperbolik kali Y. Oke, berarti kita sudah dapat UX-nya itu an sin sin kx sin sin hiperbolik hiperbolik kali ky. Oke, langkah selanjutnya itu apa lagi? Kita ketahui kan ini K itu sama dengan NP per A tuh. Oh, Jadi iya, berarti itu kita bisa gantikan. K, K itu iya, sama iya. dengan NP per A. Oh iya. Nah, itu Nah, NP NP per A. Ya. Udah berarti substitusi. substitusi K ke persamaan, iya. persamaannya Kita tadi. baru sama Persamaan bintang fungsi. 3 san. Oke. Di mana n sama dengan 1 2. Oh Oh iya. ya. Ini dua dan Bentuk N1 sampai kan bisa pakai sigma senjata. ya. Oke, boleh. jadi Selanjutnya an, Sigma N sama dengan 1 Sini. sampai tak ya, ya. di bawahnya an sama dengan Sigma. sigma dulu ya. atau AN dulu? Sigma Sigma, kan sigma, bentuk N. sigma. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN AN sin sin N y. Y. Oke, dari sini kita sudah dapat UX-nya itu sama dengan sigma n sampai 1 dari tadi. N dari 1 sampai tak hingga an sin npx per a sin hiperbolik npy per a. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu bagaimana lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide? langkah selanjutnya itu kita misalkan Y-nya itu dengan A. Berarti Berarti Y yang UX. ini ganti dengan A. Oh. Jadi nanti bentuknya itu UXA Sigma Sigma N n sama sama dengan 1 tak hingga AN sin NP per A. karena ini gantinya A langsung habis. Ada Ya, berarti berarti A. sin hiperbolik NP. np. Bagaimana kalau kita misalkan UXA ini dengan sebuah variabel begitu supaya pas hitung an-nya ini bisa Bisa, ya. dipermudah begitu. Jadi kita misalkan apa? Hmm, Teh. Oh, T saja. T ya. T. T saja atau T berapa? T T. Satu. satu. Ya. Tuh. Berarti dari sini kita bisa dapat nilai dari ininya ya, AN. Maka itu jadi sama Berarti dengan nilai AN-nya itu seperti apa? Integral dari Integral 1 sampai tak hingga AN ya. ya AN sama dengan integral 1 sampai sampai tak hingga E1 T1 sin NP per A X plus AX dx dx integral ya. Terus bagi baginya semua Semua. keseluruhan semua bagi integral
sin NP Sin Sin hiperbolik. Sin ya sin hiperbolik NP. NP. kali integral 0 sampai 1 0 sampai tak terhingga 0. ya sin NP Y per A. Sin NP per A. per A. D. x dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan Iya. dx. dx. Untuk batas integralnya itu 1 sampai 0, tapi sedangkan kita ketahui sin 0 kan sama dengan 0 itu bisa bagi itu aja, kayaknya batasnya tuh bukan Oh iya, 1 kan ini sampai 0 XA ya, berarti harus dari Sampai 0 sampai 0 A. sampai A. A. Ya, berarti ini 0 sampai A, 0 sampai A. ya. Iya. Berarti kita harus lihat kondisi di mana ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah tadi kan kalau untuk kondisi X sama dengan 0 berarti U0 Y-nya itu sama dengan 0. Terus kalau X-nya itu misalnya sama dengan A, X-nya sama dengan A berarti U A-nya itu sama dengan 0 juga. Begitu juga untuk Y, kalau Y sama dengan 0 berarti U X0-nya itu sama dengan suatu variabel yang tadi kita sudah misalkan Iya. 0. Dan ini untuk kalau Y sama dengan A-nya itu untuk U X A-nya itu sama dengan 0. Oh, berarti yang kita punya ini yang U itu berarti U1. Ini U1. Iya. Berarti ada U Ada lainnya. U2, iya. Berarti sekarang tugas kita itu lihat kondisi lagi U2-nya. U2. Untuk mencari U2 ini kan sama seperti yang U1. Jadi Iya. langkah-langkah U2 itu sama saja Oh, iya. dengan Oh langkah iya, yang betul, betul, betul. U1. Berarti awal mulanya cuma sama Iya. ya. Berarti langkah-langkahnya ya sama seperti tadi. Berarti kita kerja. Tinggal cari Mari aja. kita kerjakan. Oke, berdasarkan yang telah kita dapatkan tadi, maka kita peroleh Oleh U2 X0-nya. Kita lihat kondisi di mana Y-nya sama dengan 0. Kan tadi kita sudah Iya. lihat X-nya sama Y0 Maka itu sama dengan sama dengan sigma sigma N sama dengan 0 sampai panda 0. ya Ya, dari NN yang besar yang kecil dari kan AN sekarang ya. N. Oh, oke. Sin NP per A X itu kita misalkan tenor sama dengan 0 kan tadi satu ya NN-nya kita juga bisa integral ke AN. Integral 0 sampai 0 sampai A. A T0 A T0 sin kecil A kecil Kecil A A kecil. kecil. kecil ya kecil juga Ini di sini besar. tenor sin NP per A per A X dx. kecil besar Dibagi bagi integral dari Integral dari 0 sampai A sampai A sampai sampai A. A Betul dulu. sin sin NP per A NP per A X kuadrat dx. berarti kita sudah peroleh nilai NN-nya itu seperti ini. Mungkin ada teman-teman ada yang mau tanggapi soal ini. tadi kan kita ketahui K2 tuh A tengok A nya besar itu A besar atau A kecil Oh iya iya. Ini A besar. A besar.
Kita sudah peroleh U2x0 nya itu sigma n sama dengan sampai hingga nn sin npx per a, di mana nn itu sama dengan seperti yang demikian hasil akhirnya telah kita peroleh, di mana UX nya itu sama dengan apa, sama dengan Penjumlahan berarti U1 XY ditambah dengan U2 XY. Oke, dengan demikian telah menjawab pertanyaan utama kita, di mana suhu kondisi stabil dalam persegi panjang tersebut itu diperoleh UXY sama dengan U1 XY tambah U2 XY, di mana U1 dan U2 telah kita dapatkan. Bagaimana teman-teman? Pas. Oke, kalau begitu dengan demikian selesai sudah diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain diskusi. Terima kasih.